Halo Tribuners, selamat sore. Ratu Jati kembali menemani Anda di live travel update Rabu 19 Januari 2022. Beragam informasi seputar destinasi wisata sudah Ratu siapkan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang berada di berbagai kota. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, Tribuners, informasi pertama, kalau Anda berkunjung ke suatu tempat, ini rasanya kurang ya kalau nggak belanja oleh-oleh. Nah, untuk Anda yang saat ini berada di ibu kota Jakarta, terus masih bingung nih mau membeli apa untuk oleh-oleh, jangan khawatir, bir peletok ini bisa jadi pilihan. Meski ada embel-embel bir pada namanya Tribuners, namun bir peletok ini bukanlah minuman yang mengandung alkohol. Minuman ini merupakan minuman tradisional khas Jakarta yang terbuat dari rempah-rempah. Anda bisa membelinya di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, yakni Bir Peletok Bang Isra. Yuk langsung saja kita lihat seperti apa rumah produksinya. Sudah ada Pebi di sana. Selamat sore, Pebi. Selamat sore, Ratu. Baik, Pebi bisa dideskripsikan tentang Bir Peletok Bang Isra ini, Pebi? Ya, Ratu. Jadi Bir Peletok Bang Isra ini sebenarnya dirintis oleh Bang Isra sejak tahun 2017. Nah, setelah Bang Isra wafat, usaha ini kemudian dilanjutkan oleh sang adik Mutakim dan saudara-saudara lainnya, begitu. Nah, jadi bir peletok ini adalah minuman tradisional Betawi yang terbuat dari racikan rempah-rempah. Nah, jadi itu dulu banyak masyarakat Betawi yang tergoda untuk meminum bir seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang Belanda. Nah, tapi karena mengetahui efeknya yang bisa memabukkan, maka orang Betawi mencoba untuk meracik minuman sendiri yang bisa menghangatkan badan namun tidak memabukkan. Nah, oleh sebab itu terciptalah bir peletok yang terbuat dari campuran rempah-rempah, begitu, Ratu. Nah, memang saat ini ada banyak produsen yang menjual bir peletok. Salah satunya adalah bir peletok Bang Isra ini. Nah, berawal dari resep keluarga, kala itu Isra dan saudara-saudaranya memutuskan untuk membuat bir peletok sendiri agar lebih dikenal oleh banyak orang, begitu. Nah, meskipun diproduksi dari pabrik rumahan, tapi bir peletok Bang Isra ini mampu membuat sekitar 400 sampai 500 botol bir peletok dalam sekali produksi, begitu. Nah, owner bir peletok Bang Isra, Mutakim, mengatakan bahwa dalam sebulan bir peletok Bang Isra ini biasanya melakukan kegiatan produksi sebanyak 4 atau 5 kali, sehingga kalau diakumulasikan total produksi bir peletok di sini bisa mencapai sekitar 2.000 botol per bulannya. Nah, jadi memang saat ini ada banyak penjual bir peletok yang bisa ditemui di Jakarta. Tapi kalau mampir ke kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, bir peletok Bang Isra ini salah satu bir peletok yang boleh dijagokan, begitu, Ratu. Kemudian Pebi boleh disampaikan lokasi tepatnya dari rumah produksi bir peletok Bang Isra ini di mana? Dan juga nih saya penasaran untuk pembuatan bir peletok sendiri seperti apa, Pebi? Ya, Ratu. Jadi untuk lokasinya sendiri, rumah produksi bir peletok ini masih berada tidak jauh dari perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepatnya ada di Gang Raja nomor 23, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, begitu. Nah, untuk kegiatan produksi sendiri, Mutakin, owner dari bir peletok Bang Isra ini menjelaskan bahwa bir peletok di sini diproduksi sebanyak 400 hingga 500 botol setiap 1 atau 2 hari dalam seminggu, begitu. Jadi kalau diakumulasikan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu 2.000 botol per bulannya. Nah, jadi kalau bir peletok ala Bang Isra ini dibuat dari racikan rempah-rempah yang terdiri dari jahe, kemudian ada cengkeh, ada sereh, biji pala, kapulaga, dan beberapa rempah-rempah lainnya, begitu. Nah, campuran kayu secang ditambahkan agar memberikan tampilan warna yang lebih menarik, begitu, Ratu. Nah, untuk bir peletok Bang Isra sendiri, menurut informasi yang kami terima, memang saat ini masih menggunakan metode tradisional dalam pengolahannya. Dan saya pun sudah secara langsung melihat rumah produksi yang ada di
kawasan Jagakarsa ini. Namun saat saya berkunjung, sayang sekali bahwa kegiatan produksi baru saja dilaksanakan kemarinnya, sehingga saat saya datang sedang tidak ada kegiatan produksi lagi begitu, karena memang produksi bir peletok di sini dilakukan 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu begitu. Nah, bahan-bahan baku di sini untuk proses pembuatannya sendiri masih menggunakan metode tradisional, yaitu dibersihkan, kemudian juga dipotong-potong dan dimasak sekitar 1 jam lamanya. Nah, kemudian juga untuk secara total sendiri memakan waktu sekitar 8 jam untuk kegiatan produksi, karena pengolahan bahan-bahan baku hingga proses pengemasan memerlukan beberapa tahapan hingga kemudian bir peletok Bang Isra siap dipasarkan. Nah, pada tahap awal sendiri memang menurut Mutakim dari botol-botolnya yang digunakan pun bahkan harus melalui proses sterilisasi dulu sebelum digunakan, baru kemudian bisa dipakai untuk mengemas bir yang sudah siap dipasarkan begitu. Nah, adapun untuk bir peletok di sini dikemas dengan botol kaca, karena memang menurut Mutakin sendiri botol kaca mampu memberikan mampu membuat bir peletok sendiri jauh lebih tahan lama jika dibandingkan saat dikemas dengan botol plastik begitu. Nah, tak main-main nih, karena memang bir peletok Bang Isra ini merupakan salah satu bir peletok yang boleh dijagokan di kawasan Setu Babakan. Bahkan menurut penjelasan Mutakin sendiri, bir peletok Bang Isra sudah mengantongi izin edar dari BPOM begitu, Ratu. Kemudian Pebi, ini kan tadi sudah dijelaskan sangat detail begitu ya tentang bir peletok ini. Kemudian kalau untuk Tribuners yang ingin membeli bir peletok Bang Isra, ini bisa dibeli di mana? Apakah memang bisa langsung datang ke sana atau bisa via online begitu, dan harganya berapa? Terakhir Pebi, untuk pembeli yang datang ke sana, apakah bisa melihat langsung proses produksinya di hari-hari tertentu tersebut, Pebi? Iya, Ratu. Jadi bir peletok Bang Isra ini sebelum pandemi biasanya sering muncul di pameran-pameran. Namun saat ini pemasaran bir peletok sendiri sudah mulai merambah ke penjualan online, mulai dari marketplace, kemudian juga memanfaatkan sistem reseller begitu, Ratu. Tapi bagi traveler yang mungkin mau jalan-jalan ke kawasan Setu Babakan atau perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, nah bir peletok Bang Isra ini adalah salah satu bir peletok yang bisa ditemui di sana begitu. Nah, namun juga kebetulan rumah produksi bir peletok ini bersebelahan dengan rumah tinggal sang pengelola. Jadi pengunjung atau traveler nih yang mau datang bisa datang kapan saja ke lokasi rumah produksi yang ada di kawasan Jagakarsa atau tak jauh dari Setu Babakan tadi, untuk membeli langsung di rumah produksi tersebut. Nah, memang harganya sendiri untuk bir peletok ukuran kecil di sini dibanderol seharga 15.000 dan juga 25.000 untuk ukuran besar. Nah, bagi Tribuners atau mungkin traveler yang mau lihat proses produksinya, memang seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kalau rumah produksi bir peletok Bang Isra ini tidak melakukan kegiatan produksi setiap hari, namun hanya sekitar 1-2 hari dalam 1 minggu begitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat proses produksinya, itu mereka memproduksi bir peletok biasanya di hari-hari sekitar Sabtu atau Minggu begitu, Ratu. Baik, terima kasih Pebi atas informasi belanjanya ya. Untuk Anda Tribuners yang masih kebingungan cari oleh-oleh, bisa langsung mampir saja ke bir peletok Bang Isra. Terima kasih Pebi. Berikutnya Tribuners, ada sebuah pantai di Lampung Selatan yang menawarkan keindahan laut yang luar biasa. Keindahan lautnya ini juga didukung dengan konsepnya yang seru, yakni konsep bercamping. Konsep camping di pantai untuk menikmati keindahan laut ini dibuat oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis di Minangrua. Nah, lokasi pantainya ini juga berada di Dusun Minangrua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Meski konsepnya camping Tribuners, tapi tetap ramah di kantong. Nah, selengkapnya sudah ada Domi dari Tribun Lampung. Selamat sore, Domi. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Domi, bisa diceritakan seperti apa suasana di pantai Minangrua ini dan apa saja sih aktivitas yang bisa dilakukan di sana? Silahkan, Domi. Ya,
Pantai Minang Rua berlokasi di Dusun Minang-Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, di pantai tersebut kita bisa menikmati sunset sembari duduk di pinggir pantai, lalu juga ada gua lalai namanya, itu spot untuk berfoto bagi wisatawan atau pengunjung yang ingin berfoto sambil di latar belakangi oleh lawan. Lalu juga ada tebing yang bertuliskan Pantai Minang-Rua yang dapat dijadikan spot foto. Lalu juga ada tebing yang bertuliskan Green Canyon yang dapat juga digunakan oleh pengunjung untuk mengabadikan gambar di sana. Lalu di pantai tersebut juga memiliki air yang berwarna hijau menyerupai Green Canyon gitu. Lalu juga ada air dengan arus lambat yang bisa digunakan wisatawan atau pengunjung untuk bermain arum jeram. Namun untuk saat ini belum bisa karena diakibatkan oleh cuaca buruk. Nah, lalu ada juga penangkaran penyu dan banyak sekali gazebo-gazebo yang dapat digunakan oleh pengunjung atau wisatawan untuk menikmati pemandangan sambil bersantai di gazebo-gazebo tersebut. Begitu, Ratu. Kemudian untuk tarif masuk ke pantai ini berapa? Dibanderol berapa rupiah, Domi? Dan adakah tambahan tarif khusus begitu ketika kita sudah berada di dalam lokasi? Termasuk juga boleh disampaikan soal jam operasionalnya, Domi? Ya, baik. Untuk harga tiket masuk di Pantai Minang-Rua, pengunjung atau wisatawan dikenakan biaya 5.000 per orang. Lalu untuk kendaraan sendiri, untuk kendaraan bermotor dikenakan biaya Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Lalu di Pantai Minang-Rua tersebut, pengunjung atau wisatawan bisa berkemah di sana dengan biaya Rp30.000 per orang. Lalu untuk sewa tenda sekitar Rp50.000 per unit dengan kapasitas 4 orang. Lalu di Pantai Minang-Rua tersebut pengunjung atau wisatawan bisa menikmati barbekyuan dengan sebelumnya memesan dulu kepada petugas atau pihak Pokdarus di sana dengan memesan melalui media sosial mereka. Lalu di Pantai Minang-Rua tersebut pengunjung atau wisatawan bisa atau bisa memilih, ada 8 cottage di sana, gitu rekan Ratu. Dan jam operasional mereka 24 jam. Jadi mereka harus di sana berjaga bergantian begitu. Kemudian terkait dengan akses menuju ke Pantai Minang-Rua, boleh disampaikan aksesnya seperti apa, Domi? Baik, jika wisatawan atau pengunjung datang melalui Kota Bandar Lampung, pengunjung bisa melewati tol ataupun lewat jalan biasa. Kalau melewati tol, pengunjung atau wisatawan akan berhenti di exit tol Bakauheni Utara, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Bakauheni. Lalu ketika ketemu persimpangan, di situ ada pom bensin dan Indomaret dan Alfamart yang bersampingan. Pengunjung masuk ke dalam situ sekitar 800 sampai 1 km, lalu akan belok ke arah kiri menuju ke jalan cor-coran hingga menemukan jalan aspal dan pantai, begitu. Lalu untuk akses melalui jalur darat, pengunjung bisa melalui jalan lintas Sumatera. Sekitar estimasi waktunya sekitar 1,5 jam dari Kota Bandar Lampung. Lalu kalau dari Kota Kalianda, pengunjung atau wisatawan bisa menempuh jarak setengah jam. Lalu jika dari Pelabuhan Bakauheni, pengunjung atau wisatawan akan menempuh waktu sekitar 10-15 menit untuk mencapai lokasi Pantai Minang-Rua tersebut. Begitu, rekan Ratu. Baik, kemudian soal fasilitas dan juga akses menuju ke Pantai Minang-Rua, adakah harapan tertentu begitu dari pengelola pantai tersebut, Domi? Baik, menurut Ketua Pokdarus di sana, Saiman Alek, banyak fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki di Pantai Minang-Rua tersebut, terutama infrastruktur jalan, karena jalan menuju ke pantai tersebut sangatlah sempit
jika dilewati dua kendaraan, baik mobil maupun motor, ataupun juga mobil dengan mobil. Jadi kelompok atau Darus di sana berharap pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera melebarkan jalan tersebut sehingga jalan tersebut bisa dilalui oleh pengunjung dengan rasa aman dan nyaman, karena mereka berharap pengunjung yang datang ke sana untuk berliburan dan melepas penat di sana, tidak untuk sebaliknya. Jadi supaya pengunjung atau wisatawan itu dapat berwisata dengan aman dan nyaman, begitu, Kak Ratu. Baik, terima kasih Domi atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tadi Tribuners kami juga sempat melakukan wawancara atau berbincang dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Seminang Rua, Saiman Alex. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa bersinergi dengan kita, apa yang sudah kita kerjakan ini tolong disupport lah seperti itu. Artinya support di sini artinya turun langsung. Seperti tadi lah, artinya sudah ada nih kayak Pak Kadis Pariwisata, Pak Kadis PMD, terus dari Komisi 4 DPR Kabupaten, mereka turun. Artinya itu salah satu sinergi antara kabupaten dengan kita selaku Pokdarwis. Jadi inilah yang selama ini kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka ke sini, ini bisa mengembangkan, artinya bisa mempercepat perkembangan ataupun kemajuan di Pokdarwis Minang Rua seperti itu. Nah, kalau untuk apa yang kita harapkan itu Bang, sarana-sarana yang hendak diperbaiki gitu atau ditambahkan itu seperti apa Bang? Dari satu yang akan coba kita tambahkan lah, itu perbaikan atau pengembangan itu lebih ke infrastruktur jalan dulu, karena itu yang menjadi evaluasi utama dari semua pengunjung. Satu, dia agak curam, kedua sempit, jadi seolah curam banget gitu kan, sampingnya jurang, artinya itu yang menjadi prioritas utama. Nah, keduanya harus listrik, karena listrik kita membutuhkan gardu, bagaimana caranya biar dia lebih stabil seperti itu. Selanjutnya bagaimana caranya ada penambahan gazebo, artinya untuk memadahi lah, karena sejauh ini tidak memadai ketika emang ada lonjakan pengunjung. Seperti gazebo ini terbatas. Nah, ini yang kita butuhkan, jadi ada juga penambahan unit, jadi emang dia merata. Seperti yang kita lihat sekarang kan hanya di satu titik yang memang sudah terlihat fasilitas yang ada. Sisanya kan masih seolah-olah pantai lepas, pasir lepas seperti itu. Sepertinya di situ aja sih. Nah, terus untuk penambahan yang untuk saat ini, dinamika untuk saat ini kita membutuhkan alat snorkeling. Setelah ini kami akan kembali dengan destinasi wisata lain di Indonesia. Tribuners tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih di live travel update Tribuners. Bagi Anda warga Lampung yang ingin merasakan nuansa liburan layaknya di Bali, sekarang nggak perlu jauh-jauh untuk terbang langsung ke Balinya, karena Anda bisa langsung saja pergi berkunjung ke penginapan Kubu Salam yang ada di daerah Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Di sini Anda bisa menikmati sensasi yang mirip dan kaya akan arsitektur budaya Bali, Tribuners. Penasaran ya seperti apa suasananya? Langsung saja sudah ada Agustina dari Tribun Lampung di sana. Selamat sore, Agustina. Halo, Selamat sore. Selamat Baik. sore rekan Ratu. Baik, Agustina, bisa digambarkan seperti apa suasana yang dirasakan di penginapan Kubu Salam ini? Dan ada spot apa saja yang bisa dinikmati di sana, Agustina? Iya.
Untuk penginapan Kubu Selam ini suasananya seperti yang sudah dikatakan tadi, memang suasananya kental sekali dengan suasana budaya Balinya ya. Di sana begitu memasuki pintu masuk penginapan itu, saat masuk ke dalam itu jadi seperti berada di sedang liburan di Bali ya. Jadinya bukan seperti di daerah Lampung lagi, terutama di daerah kota Bandar Lampung. Jadi seperti memasuki melintasi lorong waktu gitu ya. Jadi di sana benar-benar suasana Balinya itu dapat banget. Lalu di setiap sudut itu banyak sekali patung-patung dewa seperti Bima dan lain-lain ya. Dan juga ada banyak candi-candi pura di situ, dan juga ada kain-kain khas Balinya juga terpasang. Lalu bangunan-bangunannya gayanya juga gaya-gaya tradisional Bali ya. Jadi nuansa konsepnya itu benar-benar tradisional sekali ya. Seperti ada sebuah tempat peristirahatan itu dia berupa rumah panggung ya. Di situ rumahnya itu terbuat dari kayu, dan di dalamnya itu ada berbagai jenis barang-barang kuno ya, barang-barang kuno di situ. Di situ pengunjung bisa beristirahat di situ. Jadi itu tempat istirahat untuk indoornya. Lalu kalau untuk outdoornya juga ada di situ, di bawah, tepat di bawah ruang istirahat indoornya ya. Lalu untuk spot-spotnya itu, kalau pengunjung ingin berfoto itu banyak sekali ya spot-spot foto di situ yang bisa digunakan untuk foto ya. Di situ sangat banyak sekali, di setiap sudut malah ada, karena memang di setiap sudut itu tidak jauh-jauh dengan konsepan adat Bali ya. Jadi banyak bunga kamboja juga di situ, dan patung-patungnya, ornamen-ornamen, ukir-ukirannya, lukisan juga ada seperti itu. Begitu Ratu. Kemudian untuk segmentasinya sendiri seperti apa Agustina, dan wisatawan yang biasanya datang ke sini biasanya apakah memang dari Bandar Lampung saja atau memang ada dari luar kota Bandar Lampung, Agustina? Iya, untuk segmentasi pengunjungnya itu menurut pemilik juga itu bukan hanya dari kota Bandar Lampung saja ya. Jadi ada yang dari luar kota ya, seperti Palembang, Jakarta. Malah menurut pemilik itu pernah juga didatangi seorang aktris ya, aktris yang cukup naik daun, itu Yuki Kato, pernah juga menginap di situ. Lalu ada banyak juga keluarga-keluarga yang menginap di situ ya, keluarga, lalu individu juga bisa di situ. Keluarga-keluarga pasangan baru juga ya di situ. Begitu Ratu. Untuk tarifnya sendiri bagaimana Agustina, boleh disampaikan? Oke. Untuk tarifnya sendiri ini penginapannya tidak mematok harga yang terlalu mahal ya. Harganya itu berkisar antara 200.000 hingga paling mahal itu 400.000 saja Ratu. Jadi kalau untuk yang 400.000-nya itu ada yang dapat sekaligus villanya ya. Villanya itu lebih banyak sekali fasilitas yang bisa dinikmati, jadi seperti milik pribadi ya. Lalu ada juga yang 400.000 itu ada juga ya dapat kamar yang cukup fasilitasnya cukup lengkap dan cukup luas ya. Jadi di sana juga banyak kamar-kamar penginapan yang dengan harga 200.000 ya. Di situ juga fasilitasnya juga cukup lengkap di situ ya. Jadi disertai dengan air panas juga di situ, AC juga. Lalu ada WiFi juga ada di situ. Lalu untuk pengunjung yang ingin menginap lebih dari 2 orang di kamar itu, jadi tinggal tambah aja extra bed dan dikenai biaya tambahan begitu Ratu.
Baik, terima kasih Agustina atas informasi dan juga rekomendasinya. Penginapan Kubu Salem Tribuners di Bandar Lampung ini bisa jadi satu pilihan Anda nanti di akhir pekan. Terima kasih Agustina. Berikutnya Tribuners, Candi Borobudur di Yogyakarta. Ini siapa sih yang nggak tahu ya? Situs sejarah ini memang sudah terkenal banget bahkan sampai ke mancanegara. Tapi kali ini Ratu nggak mengajak Tribuners untuk ke Candi Borobudur, tapi Ratu akan mengajak Anda untuk melihat produksi sandal Upanat. Sandal Upanat ini menjadi alas kaki yang wajib digunakan oleh wisatawan bila hendak naik ke struktur candi. Kita ke Galeri BW Craft yang berada di Jalan Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Seperti apa proses pembuatan sandal Upanat ini? Tribuners, sudah ada Nanda di sana. Selamat sore, Nanda. Selamat sore, rekan Ratu. Baik, Nanda, untuk apa sih sebenarnya penggunaan sandal Upanat yang akan direalisasikan begitu bagi pengunjung yang naik ke struktur Candi Borobudur, Nanda? Baik, untuk rekan Ratu tuh untuk sandal Upanat sendiri merupakan sandal yang akan diberlakukan bagi pengunjung yang akan naik ke struktur Candi Borobudur untuk mengurangi resiko korosi atau keausan batu akibat gesekan yang terjadi dari pasir yang terbawa dari alas kaki para pengunjung, sehingga sandal Upanat ini sebagai salah satu untuk meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Dan untuk sekarang sandal Upanat belum direalisasikan, rekan Ratu. Sebagai informasi, ini masih pencanangan atau rencana yang akan dilakukan oleh pihak Balai Konservasi Borobudur dan sudah disetujui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kemudian untuk kapannya akan diberlakukan masih menunggu dari arahan dari Dirjen Kemenparekraf sendiri. Seperti itu, rekan Ratu. Kemudian sebenarnya apa sih yang membuat sandal Upanat ini berbeda dengan sandal-sandal yang lain, Nanda? Baik, rekan Ratu, untuk sandal Upanat ini, sandal yang diambil dari relief Borobudur nomor 150, di mana nama Upanat itu sendiri diambil dari replika sandal yang ada di relief Borobudur itu. Dan yang perbedaannya sendiri, sandal Upanat ini terbuat dari bahan-bahan yang alami atau yang memanfaatkan dari lingkungan sekitar dengan dua bahan utama, yaitu dari daun pandan dan daun mendong, di mana semuanya dan batok kelapa, di mana semuanya itu diambil memang untuk diambil dari sumber daya yang ada di sekitar lingkungan masyarakat di kawasan Borobudur. Seperti itu, rekan Ratu. Dan yang paling utama yaitu diklaim sandal Upanat ini sebagai sandal yang lebih sehat dibandingkan produk bahan sandal dari plastik, karena sandal Upanat ini dapat menyerap keringat, jadi lebih baik untuk kesehatan bagi penggunanya. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian untuk aturan berkunjung ke Candi Borobudur yang nantinya akan dirilis dengan sandal Upanat ini seperti apa, Nanda? Apakah ada perbedaan begitu dengan peraturan yang sebelumnya? Baik, rekan Ratu, untuk aturan kunjungan sendiri ke Candi Borobudur dicanangkan sendiri akan ada perbedaan setelah adanya rilis sandal Upanat ini, di mana dari pihak TWC atau pihak Taman Wisata Candi Borobudur yang mengelola kawasan Borobudur diusulkan ada 3 kategori kunjungan atau visitor manajemen yang diperbolehkan untuk naik ke struktur candi, yaitu yang pertama nantinya candi hanya diperbolehkan untuk kunjungan kenegaraan, yang kedua untuk kunjungan untuk kegiatan keagamaan nasional, dan yang ketiga adalah untuk kuota terkhusus atau kuota berbayar khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin belajar tentang value dari warisan dunia tersebut, di mana 20% dari kuota terbatas itu diperuntukkan untuk pelajar dan peneliti. Jadi nantinya kemungkinan akan ada perbedaan untuk tiket bagi wisatawan yang akan bisa naik ke struktur candi dan wisatawan yang hanya diperbolehkan di pelataran. Dari informasi yang didapat kemarin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada pembatasan untuk wisatawan yang diperbolehkan naik ke struktur candi, yaitu dalam sehari hanya diperbolehkan 1.000 orang. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, kemudian apakah sudah ada kabar kapan akan diberlakukannya aturan baru ini, Nanda? Untuk sampai sekarang ini belum, masih dalam masa pengkajian, Ratu.
untuk kapannya diberlakukan sandal upanat ini untuk bagi wisatawan yang akan berkunjung, khususnya yang akan naik ke struktur candi. Karena nantinya akan ada kategori di mana pengunjung yang diperbolehkan ke struktur candi atau pengunjung yang hanya diperbolehkan di pelataran atau tidak bisa naik ke struktur candi. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Nanda atas informasinya soal Candi Borobudur ya, dan nanti akan ada aturan wajib menggunakan sandal upanat. Terima kasih Nanda. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Tapi Tribuners, Ratu kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi, dan jangan lupa untuk selalu menaati aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Siati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.